Yo yo yo, Absolut Cinema. Sungguh menyesal barang siapa yang melewatkan laga antara Juventus melawan Inter Milan. Dan saya salah satu orang yang setengah apa ya bisa dibilang jadi blank anjir, setengah tidak beruntung karena ketiduran di babak pertama. Jadi salah satu pembahasan utama di seksi ataupun di sesi pembahasan Liga Italia adalah laga antara Derby d'Italia yang dimenangkan oleh Juventus. Namun sebelum menuju Derby d'Italia, Sabtu paginya ini ada laga antara Cagliari melawan Parma. Cagliari berhasil mengamankan kemenangan perdananya melalui gol Yeremina dan juga Mattia Felici. Sebenarnya Parma cukup dapat banyak peluang. Saya lihat highlight dan statistiknya lagi-lagi tidak nonton karena di hari Sabtu lebih memilih Liga Inggris. Ya Cagliari lumayan lah bisa menang dan Parma pun sejauh ini baru mengoleksi 1 poin lewat pelatih mudanya mantan asisten Arteta sekali lagi. So selamat buat Cagliari atas kemenangan perdananya musim ini. 4 poin menempatkan mereka di posisi ke-8 untuk sementara. Langsung sajalah kita ke hidangan utama dari Serie A pekan ketiga pada hari Sabtu. Laga pada malam minggu menjadi laga yang paling seru pada hari Sabtu. Laga antara Juventus melawan Inter Milan, antara La Spezia Signora atau Sinyonya Tua melawan I Nerazzurri, tim hitam biru. Kedua tim sama-sama bertekad untuk menjadi yang terbaik di Italia musim ini. Namun Juventus unggul menang dengan cara yang hebat. Kayak bro, aku aja nonton babak pertama karena udah kecapean juga ya nonton beberapa laga, terus juga ada kegiatan juga hari Sabtunya. Jadi kayak cuman kuat nonton setengah babak kayak ngantuk. Namun di babak pertama aja udah ada 2 gol screamer bro, dari Hakan Çalhanoğlu dari Inter dan juga Kenan Yıldız yang cetak gol beberapa menit kemudian setelah Çalhanoğlu cetak gol ya. Dan sebelumnya sebelum Çalhanoğlu cetak gol screamer, Juve unggul 1-0 lewat gol dari Lloyd Kelly lewat skema setelah corner, ada bola muntah lalu umpan Locatelli, Bremer, Lloyd Kelly tendang gol. Lalu juga di babak kedua lagi-lagi Çalhanoğlu bro, gol screamer lagi, anjir bayangin ada so far yang udah saya ceritain udah 3 gol screamer. Lalu Marcus Thuram lewat sundulannya membuat Inter berbalik unggul dengan skor 2-3. Marcus Thuram. Namun tidak lama berserang, teman-teman. 5 menit tipis dikit lah. Sang ade Keprem Thuram mencetak gol untuk menyamakan kedudukan bagi Juventus. Sampai akhirnya di menit-menit akhir, di menit 90+1, pemain muda Vasilie Adzic, pemain muda asal Montenegro, masih 19 tahun, masih muda, masih segar, mencetak gol screamer. Lagi-lagi ada 4 dari 7 gol screamer di laga derby di Italia. Satu kalimat, absolut cinema. Lagi-lagi absolut cinema, bro. Menyesal, sungguh menyesal kenapa memilih tidur di babak kedua kalau tahu hasilnya seperti ini. Ya namun, balik lagi ini salah satu hal yang jadi catatan selain goal screamer, banyaknya gol yang tercipta adalah perseteruan ya ataupun rivalitas antara adik kakak atau Turam Brothers ini, antara sang kakak Markus dan sang ade ini Keprem. Cukup menarik karena kedua pemain sama-sama mencetak gol dan sang adik Keprem Turam meniru selebrasi gol dari sang kakak. Ini beneran kayak brothers behavior banget ya teman-teman.
Ya, ada beberapa catatan. Inter menurunkan back anyarnya dari Man City, Manuel Akanji. So far Manuel Akanji ini yang di babak pertama yang saya nonton lebih sering melakukan umpan direct langsung ke depan, tidak bermain lebih sabar build up seperti saat membela Manchester City, lebih sering melakukan umpan ke depan. Dan Lautaro Martinez diganti lebih awal, pada menit 64 Boni langsung masuk berduet dengan Turam, dan juga Carlos Augusto juga di pergantian yang sama keluar dan masuk Di Marco, lalu juga Nicolo Barella diganti oleh Zielinski. Langsung tiga pergantian ya di menit 64, dan memang itu setelah itu tidak lama berselang Inter mencetak gol lewat Hakan Çalhanoğlu ya. To be fair, memang strategi dari Christian Chivu ini cukup berhasil. Namun apa daya, apa dikata, Juventus bermain lebih baik dan kemenangan harus jatuh ke tangan Juventus. Juventus yang saya lihat lebih ngotot untuk menang, gengsinya lebih tinggi bermain di kandang sendiri. Beberapa pemainnya tampil cukup baik, di antaranya Dusan Vlahovic. Meskipun tidak mencetak gol, namun saya lihat waktu di babak pertama cukup membuka ruang. Kenan Yildiz lagi-lagi tampil cukup baik berduet dengan Vlahovic di lini depan. Namun sebagai catatannya di Gregorio masih belum cukup solid. Hal yang sama pun berlaku untuk Sommer ya teman-teman. Memang karena laga tensi tinggi sehingga ya gol banyak tidak dapat terhindarkan. Namun balik lagi, uh, itu tidak menjadi catatan yang cukup berarti sebenarnya karena memang di laga ini menyuguhkan hiburan level tinggi di Italia, dan congratulations buat Juventus, dan sering-sering lah Italia matchnya kayak gini ya. Lanjut langsung antara Fiorentina melawan Napoli. Napoli berhasil menang cukup mudah melawan Fiorentina. Tidak ada apa ya bisa dibilang, tidak ada perlawanan cukup berarti. Tampil cukup dominan sejak menit awal. Sudah mendapatkan penalti sejak menit menit 6. Kalau salah Kevin De Bruyne menuntaskan penalti dengan sangat mudah. Lalu juga umpan tarik dari Spinazzola langsung dikejar oleh Rasmus Højlund dan menandakan comebacknya ke Serie A dengan sebuah gol. Ini membuktikan bahwa the problem is not Rasmus Højlund. Terbukti ya, Rasmus Højlund masih dapat memberikan performa terbaiknya di Serie A. Dan gol ketiga dari Napoli dicetak oleh Sambe Kema ini lewat skema serangan ini ya, bola mati ya, corner kick. Dan Fiorentina memperkecil kedudukan lewat gol Luca Ranieri di menit 79. Dan dengan kemenangan Napoli ini memperkokoh posisi Napoli di klasemen sementara Serie A bersama dengan Juventus, sama-sama menguasai 9 poin, namun Napoli unggul selisih gol. Ini goal difference-nya ada 5 sedangkan Juventus ini ada 4. Ya, prediksi dari ini cukup salah ya, dari siapa sih? Dari Opta yang meramalkan Inter, tapi masih jauh perjalanan lagi-lagi untuk juara. Menurut saya seperti yang saya sampaikan, kita recall lagi teman-teman mungkin yang belum nonton, saya memprediksi bahwa kandidat paling kuat untuk juara Serie A musim ini adalah Napoli. Kenapa? Karena Conte ini sudah berhasil mereparasi Napoli dalam tanda kutip setelah Scudetto di era Spalletti. Lalu di musim berikutnya tampil cukup tidak terlalu baik di sisi posisi ketujuh, tidak masuk Eropa. Lalu direparasi lagi oleh Antonio Conte musim lalu, tampil cukup baik, finish di posisi kedua. Tapi di posisi kedua juara malah. Dan sekarang di musim keduanya Conte memoles beberapa posisi yang cukup kurang di Napoli. Dan ya, Napoli cukup bagus
Satu lagi fun fact, Vanya Milinkovic-Savic tampil untuk pertama kalinya di bawah Mister Gawang. Tidak clean sheet, namun berhasil mengamankan Napoli dari kekalahan seenggaknya. Tampil cukup aman, tidak banyak kendala juga. So far, congratulations buat Napoli. Liga Italia kemungkinan akan sangat seru ya musim depan. Musim ini. Oke, langsung saja kita lanjut di laga hari Minggu. Ini ada AS Roma yang kecolongan saat melawan lawan Torino. Torino yang memang kesulitan, teman-teman belum pernah menang dari empat dari dua laga awal. Sebelumnya dibantai oleh Inter 5-0 di laga awal, terus draw, dan laga kali ini berhasil mencuri kemenangan di Olimpico Roma lewat gol dari Giovanni Simeone dari luar kotak penalti, tidak dapat dibentung oleh Miles Villar, dan ya cukup mengejutkan. Roma harusnya bisa menang menurut saya, namun tidak banyak peluang berarti dari AS Roma kepada Torino. So far ada beberapa peluang yang mengarah on target, namun tidak dapat dikonversikan menjadi gol. Dan sayang, dengan kekalahan ini AS Roma harus turun ke peringkat 6 dengan meraih 6 poin dari 3 laga. Oke, selanjutnya Atalanta akhirnya teman-teman meraih kemenangan perdananya melawan tim promosi Lecce ya. Setelah di luar laga awal selalu bermain imbang, Ivan Juric akhirnya tampil cukup terbuka, sangat menyerang. Memang agak sedikit perbedaan cukup signifikan antara Gasperini dan juga Atalanta di bawah Gasperini maksud saya, dan juga Atalanta di bawah Ivan Juric. Ivan Juric ini cenderung lebih aman, cenderung lebih hati-hati, tidak seperti Gasperini yang memang gacor langsung menyerang. Terbukti memang bermain cukup aman. Di dua laga awal belum bisa menang, namun di laga lawan Lecce dan segi kualitas Atalanta menang jauh. Atalanta berhasil mengunci kemenangan 4-1 lewat gol Scalvini di babak pertama, dan di babak kedua ada De Ketelaere yang mencetak 2 gol dan Nikola Zalewski yang mencetak 1 gol, dan Lecce sempat memperkecil kedudukan melalui gol dari Koran Ndri lewat solo golnya ya. Dia melakukan uh, tusukan ke kotak penalti Atalanta dan jebret gol. Oke, ini dia ada satu tim paling underrated di Serie A musim ini, yaitu adalah Udinese. Udinese semalam berhasil menang atas AS Pisa, tim asuhan Gilardino, dengan skor cukup tipis saja, 1-0. Gol dari Iker Bravo, pemain Akademi Real Madrid yang ini bermain untuk Udinese di menit 14. Dan Udinese belum terkalahkan musim ini guys. Dan saat ini bercokor, bertengger, menempati posisi ketiga di bawah Napoli dan juga Juventus dengan 7 poin. Kayak diam-diam, nggak banyak yang tahu, nggak ada yang memperhatikan. So far, Udinese lagi-lagi bermain cukup berbahaya. Salah satu tokoh kuncinya permainan di musim ini adalah sang kapten, yaitu adalah Jesper Karlstrom yang bermain cukup solid menurut di lini tengah, dan sang kiper Razvan Sava, kiper asal Romania ini tampil cukup baik menggantikan Okoye yang memang belum bisa tampil. Lalu juga penampilan dari sayap kirinya Hasan lagi Jordan Zemura, back kiri asal Zimbabwe ini bermain cukup oke juga sebenarnya. Kayak underrated player menurut saya. Dan untuk lini depan tentunya Keenan Davis, meskipun belum banyak mencetak gol, baru mencetak 1 gol saja musim ini, namun dia mengamankan satu spot ya di lini depan untuk Udinese. Ya, so far Udinese ini diam-diam tapi
patut diperhatikan karena pergerakannya cukup berbahaya, teman-teman. Dan nantinya match keempat Udinese ini akan menghadapi AC Milan. Apakah Udinese dapat melanjutkan tren positifnya atau tren itu terhenti di tangan AC Milan? We'll see, karena memang perjalanan dari Serie A masih panjang. Namun kredit untuk Udinese yang diam-diam berhasil menduduki posisi ketiga. Selanjutnya ada kemenangan perdana, teman-teman, dari sang kapten kita, Jai Itses, di laga antara Sassuolo melawan Lazio. Ini berhasil dimenangkan oleh Sassuolo dengan skor 1-0, tipis aja lewat deflection ya dari Fadega. Dan ya, Lazio tidak dapat berbuat banyak juga. Penampilan solid dari duet back Sassuolo, yaitu Jaitses, dan Muharemovic. Ini back muda ya, teman-teman, dari Bosnia kalau nggak salah. Dari Bosnia, masih 22 tahun dan mendapatkan gelar Player of the Match pada laga semalam. Memang pertahanan dari Sassuolo patut diacungi jempol untuk menghadapi gempuran dari Lazio. Tidak banyak peluang yang didapatkan oleh Sassuolo, namun dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Sassuolo. FYI ini, Sassuolo ini dilatih oleh legend Serie A pun, legend Itali Fabio Grosso, menghadapi The Maestro Maurizio Sarri. Dan ya, kita happy, JITZ akhirnya meraih kemenangan, dan saya berharap Sassuolo tidak terdegradasi musim ini karena capek ya lihat JITZ ini harus kembali terdegradasi. Setelah musim lalu terdegradasi oleh Venezia, udahlah nggak usah terdegradasi lagi, guys. Dan sekarang untuk sementara Sassuolo ini berada di peringkat 14 dengan mengoleksi 3 poin, tim promosi yang paling tinggi posisinya. Di bawahnya ada AS Pisa dan juga Lecce dengan masing-masing baru saja mengoleksi 1 poin. Dan harusnya dipertahankan ya oleh Sassuolo, harus harus wajib wajib. Dan minggu depan nantinya Sassuolo akan bertanding melawan siapa nih, kita lihat. Akan bertanding melawan Inter. Bro, berat anjir. Ya, seenggaknya udah menang dulu lah lawan Lazio ya. Dan nanti lawan Inter di kandang Inter Milan di Giuseppe Meazza. Semoga Jaitzes dapat kembali menyulitkan Inter Milan dengan pertahanan supernya. Dan sekali lagi congratulations buat Sassuolo dan Jaitzes meraih kemenangan Serie A-nya, meraih kemenangan perdana Serie A-nya musim ini. Ini dia pertandingan terakhir di hari Minggu. Sebenarnya teman-teman, Serie A ini masih ada 2 laga lain, yaitu Hellas Verona dan Cremonese nanti, dan juga lalu ada Como melawan Genoa bermain Senin malam. Namun ini laga terakhirnya ada laga antara Inter Milan, AC Milan, sorry, melawan Bolonya. Dan ini AC Milan unggul tipis lewat sang wonderkid Luka Modric yang baru saja berulang tahun ke 40 beberapa hari yang lalu. Luka Modric mencetak gol melalui umpan datar dari Saelemaekers dan berhasil membuat AC Milan menang atas Bolonya. Sebenarnya menjadi catatan antara pertandingan antara AC Milan dan Bolonya nih, uh, peran pemain nomor 9 ya dari AC Milan. Kita lihat Santiago Gimenez ini memiliki beberapa peluang emas, peluang yang cukup besar untuk mencetak gol bagi AC Milan, namun tidak dapat dimaksimalkan dengan baik. Dan juga Christo Nkunku baru mendapatkan menit bermain di menit 85. Dan sempat terjadi keributan, teman-teman, di penghujung laga di mana Nkunku dilanggar oleh pemain Bolonya. Namun wasit menganggap itu bukan sebuah pelanggaran sehingga terjadi protes keras dari Allegri, sehingga Allegri mendapatkan kartu merah ya. Lalu juga selain penampilan Santiago Gimenez yang memang belum baik, belum terlalu oke, ada penampilan dari Rabiot yang menjalani debut pertamanya sebagai pemain AC Milan. Dan Rabiot menggunakan nomor punggung 12, bermain sebagai
pemain noh ya pokoknya attacker midfielder AM berada di bawah Santiago Gimenez bersama Loftus-Cheek. Ya belum terlalu kelihatan juga perannya namun bermain full selama 90 menit dan yang menjadi unik adalah Mike Maignan yang mengalami cedera ya pada menit 56 dan harus digantikan oleh Pietro Terracciano. Kita belum tahu separah apa cedera dari Mike Maignan dan cedera apa belum ada konfirmasi juga. Namun semoga tidak parah cederanya dan ya bisa kembali bermain ya di minggu depan karena 9 nggak main di Champions League tengah pekan nanti. Oke teman-teman segitu dulu mungkin dari Serie A masih ada dua laga lagi. Sekali lagi saya ingatkan masih ada Hellas Verona dan yang akan melawan Cremonese, klub yang juga dibela oleh salah satu pemain dari tim nasional Indonesia, Emil Audero, dan juga Jamie Vardy, legend dari Liga Inggris. Terakhir, ini ada laga antara Como melawan Genoa. Ini duel antara legend Arsenal ya. Pelatih legend Arsenal, Como yang ditangani oleh Fabregas dan Genoa yang ditangani oleh Patrick Vieira. Oke, sekian teman-teman. Ciao. Thank you.